Bang Alex, kalau melihat kondisi seperti ini, dari sisi pemain, perspektifnya itu seperti apa? Karena kita tahu ya, selama ini kan dalam pertandingan di ajang ini, mentalnya kita itu disebut ini kuat banget gitu. Ya. Jauh berbeda sama timnas-timnas yang lain sebelumnya atau sebelumnya. Tapi tiba-tiba ngedown juga ini semangat mereka ketika dianulir seperti ini. Dari perspektif abang lah sebagai pemain, gimana itu rasanya? Ya, mungkin saya perasaan ini saya kan karena memang gol kalau kita menurut orang awam ya, gol itu memang benar sah ya. Tapi kan karena kelihatan wasit mungkin lebih lihat karena kaki pemain si ini sedikit keluar dari garis, jadi mereka wasit anggap offside. Oke. Jadi gitu. Jadi semangatnya pemain Indonesia agak Turun down jadinya? dikit jadi gitu. Oke. Begitu. Tapi itu beneran ngaruh ya Bang ya? Jadi ketika Ya, lagi semangat, terlalu pengaruh banget buat pemain ya, karena semangatnya tadinya udah pol-polan, ini semangatnya luar biasa, akhirnya golnya dianulir, ya sedikit lah agak turun ininya semangatnya ya? semangatnya. Oke, Bang Alex, kita sedikit bicara teknis, siapa yang bisa menggantikan posisi Rizky Ridho? Kalau nanti malam akhirnya dia nggak bisa bertanding dong begitu ya? Siapa yang bisa? Saya pikir mungkin itu selain ke pelatih ya, pelatih mungkin yang lebih ini ya, Sintayong lebih tahu siapa yang paling bagus yang digantikan buat Rizky Ridho. Begitu ya? Berarti itu nanti kebijakan dari STY begitu. Ya. Bang Alex, kita tahu bahwa Komang Teguh misalnya gitu, apakah begini, posisi dari pemain-pemain di bawah STY ini adalah seperti didesain, mereka ini bisa melakukan beberapa posisi begitu ya. Nah, ada nama misalnya Komang Teguh, apakah dia menurut Abang bisa juga menggantikan Rizky Ridho nanti malam? Ya, saya nilai di Komang Teguh juga cukup bagus ya. Lebih bagus lagi mungkin menggantikan si ini ya. Rizky Ridho ya? Ridho ya. Oke. Mungkin lebih semangat dia lebih tinggi lagi daripada Rizky Ridho. Oke, apakah ngaruh Bang ke trio back kita punya itu ada nama-nama Muhammad Ferrari, Justin Hapner, dan Rizky Ridho seharusnya begitu. Ya. Tapi sekarang di take out Di begitu, take ini out. bagaimana ngaruh nggak nanti di back tengah ya? Ya, saya harap mungkin nggak usah terlalu memikirkan pengaruh ini. Siapapun penggantinya harus lebih siap ini buat tim Indonesia. Gitu ya. Bang Alex, dari pertandingan kemarin, ini kita putarkan lagi pas Uzbek ya. Dari pertandingan kemarin, mana yang menurut Abang lininya masih terseok atau lini-lini yang harus diperbaiki? Ya, saya lihat itu mungkin lebih diperbaiki lagi lini tengah ya. Lini tengah. Gelandang ya, gelandang. Kalau sayap kiri kanan mungkin udah lumayan bagus, cukup bagus. Di gelandang tengah aja diperbaiki lagi. Mungkin Sintayong lebih paham, lebih ngerti, dia yang lebih kasih strategi buat lawan Irak nanti. Oke, melihat dari pertandingan kemarin, gol Uzbek ini berawal dari pergerakan sayap, kalau kita lihat begitu. Sebenarnya kalau menurut Abang sendiri, apakah memang ada yang salah dengan 3-4-3 pola formasinya? Ya, polanya mungkin saya pikir nggak terpengaruh. Cuma pengawasan pemain di lini sayap buat tim lawan itu harus diwaspadain. Diwaspadain. Itu terlihat Irak juga akan seperti itu. Ya, saya lihat seperti itu. Mungkin nanti lawan Irak Sintayong lebih fokus buat pemain-pemain yang menjaga buat di lini sayap. Oke, berarti Abang setuju ya kalau misalnya fokus harus lebih besar ke sektor sayap begitu? Ya. Atau ganti formasi? Mungkin ini strateginya Sintayong, saya juga kurang ini. Nanti Sintayong yang lebih strateginya diatur melawan Irak nanti. Oke, ini kita tampilkan adalah formasi yang kemarin ya, 3-4-3 ya. Andai kata nih Bang Alex, STY ini menggantikan pola ke 4-2-3-1. Cukupkah kalau ada Rafael Struijk jadi ujung tombak? Ya, mungkin saya pikir lebih bagus seperti itu nanti ini sama Sintayong, dan terutama buat lini belakang lebih kuat lagi, lebih solid lagi untuk tim Irak, striker Irak menembus ke gawang
tim Indonesia gitu aja. Oke, Abang setuju kalau misalnya Irak juga sekarang berhati-hati sama Indonesia atau mengganti Ya, formasi mereka? mungkin Irak saat permainan tim Indonesia udah berlawan Korsel, mereka menang lawan lawan apa lagi menang. Jadi tim Irak juga bisa dihitungkan ini juga mungkin memperhitungkan Indonesia lebih solid lagi untuk lawan Irak. Gitu. Oke, Bang Alex, satu hal ya. Jadi kalau tadi Bang Alex sempat kasih note, sayap harus dijaga, pertahanannya harus dijaga, jangkar tengah menurut Abang siapa yang pas, Nathan atau Ivan Jenner cukup? Saya pikir Ivan Jenner cukup, tinggal pemain gelandang yang lain mereka bisa mengikuti gaya permainan Ivan Jenner. Oke, oke. Bang, ini beban berat ya. Pertama kali masuk, kemudian sekarang sedang berebut untuk posisi ketiga. Sebagai pemain, ini biasanya bagaimana mengantisipasi ketegangan, apalagi melawan atau ada beban dari penonton Indonesia begitu? Ya mungkin saya harap ini timnas Indonesia lebih ini lagi, lebih konsentrasi dan saya harap jangan terlalu tegang banget, enjoy dan motivasi lebih semangat lagi. Dan saya harap mereka bisa lolos ke Olimpiade. Oke, Bang terakhir prediksi berapa ntar malam? Prediksi saya mungkin 2-1 buat Indonesia. 2-1 buat Indonesia. Oke, satu hal, Abang memang melihat kita agak kewalahan soal VAR karena beberapa kali kita salah soal VAR ya. Atau memang tidak terbiasa dengan berlatih dan akhirnya ada yang melihat itu VAR atau seperti apa? Ini kan karena di dalam lapangan jadi kan pemain kurang begitu ini ya buat VAR gitu ya. Iya. Jadi ya mungkin saat ini permainan tim Indonesia lebih maju pesat dan daripada tahun-tahun yang lalu ini tim yang cukup bagus dan saya harap buat Olimpiade tim Indonesia bisa lolos. Amin, amin, amin. 2-1 gitu Bang ya? 2-1. Oke, Bang Alex, terima kasih atas kehadirannya di Metro Siang. Dan saya akan kembalikan ke Yohana. Jadi Bang Alex 2-1. Yohana berapa? 2-1 kalau saya 1-0 untuk Indonesia. 1-0 untuk Indonesia? Iya. Oke, tapi sama-sama optimistis begitu ya? Harus optimis. Harus optimis ya. Baik, saya kembalikan ke Yohana. Silakan. Baik, Yohana. terima kasih Angga, Bang Alex. Kita tunggu nanti ya pertandingannya seperti apa. Nah,